Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Mbak Isukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih Anda bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital, dan acara Pandiran Mbak Isukan hari ini bisa pendengar saksikan juga di live YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Baik, di kesempatan hari ini Kamis 7 November 2024, saya Eli kembali menjumpai Anda di acara Pandiran Mbak Isukan. Mudah-mudahan kabar baik hari ini juga tengah menyertai Anda. Selamat melanjutkan aktivitasnya dimanapun berada. Kami membersamai waktu Anda dengan sajian obrolan kami selama lebih kurang 1 jam ke depan di ruang UMKM. Pada kesempatan hari ini saya Eli sudah bersama dengan narasumber kita yang memang memiliki bisnis kuliner ini ya, Dapur Nena tepatnya. Beliau adalah Heni Herawati. Seperti apa perjalanannya dalam berbisnis atau menekuni dunia kuliner ini, sehingga yang barangkali awalnya mungkin dari hobi ternyata bisa menjadi nilai ekonomi juga ya. Baik. Dan kami juga sampaikan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan nanti di line telepon 32522602 atau bisa juga di WhatsApp Pro 4 0895 3405 09539. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Mbak Isukan. Ini saya enaknya panggilnya Mbak Heni atau Mbak Nenanya ini? Mbak Heni aja. Mbak Heni aja ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bisa lebih dekat lagi barangkali ya. Deketin. Iya. Alhamdulillah baik. Baik ya. Kurang ini ya volumenya ya. Kurang kenceng ya. Kurang kenceng. Tapi sudah sarapan kan tadi ya? Sudah. Sarapan itu penting ya, apalagi yang berkecimpung di dunia kuliner. Tapi ada juga beberapa catatan ini Mbak Heni ya. Katanya kalau kita tuh sudah sudah mencium aromanya, sudah disibukkan dengan kegiatan masak memasak, makan itu jadi nggak selahap yang lainnya gitu kan. Apa benar demikian apa tidak ini ya kan? Sudah kenyang duluan gitu katanya gitu. Atau nanti mau lahap makanya tapi mungkin dengan menu olahan orang lain atau apa gitu. Ya, ada sebagian yang seperti itu. Baik, Dapur Nena ini tepatnya sejak kapan Mbak Heni menekuni dunia kuliner ini? Sejak tahun 2022 pertengahan sih saya udah mulai belajar serius gitu. Belum serius banget belum, cuman ya baru mau mulailah gitu. Tadinya kan masih mundur maju gitu. Tapi nggak apa-apa sih, daripada maju mundur itu beda. Sebenarnya terdengarnya sepele Mbak Heni ya, tapi ketika mundur maju kan akhirnya maju. Nah gitu ya. Baik, pertengahan 2022 tepatnya telah lebih menekuni dunia ini. Tapi memang hobinya masak nggak sih Mbak Heni? Enggak juga, saya tuh nggak terlalu suka masak ya, masak ala-ala aja untuk keluarga sih biasa. Apa sih masak ala-ala itu? Ya masak untuk keluarga, anak. Ala banyak, ala sedikit, ala enak, ala enggak gitu ya. Itu kadang ya. Kadang kala. Baik, ada yang penasaran Mbak Heni, sebetulnya kita sudah membuka perbincangan ini dengan kuliner begitu. Nah, untuk produk Mbak Heni sendiri apa nih? Kan kalau yang melihat tayangan kita di live YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin itu ada. Itu semacam cup apa botol apa toples apa ini namanya. Nah gitu, di hadapan Mbak Heni nih apa nih? Ini produk saya ini yang saya lagi promosiin terus nih, lagi usaha. Ini ada sambal merah tapi saya tambahin ikan tongkol di dalamnya gitu. Jadi bisa untuk makan dicocol gitu dengan apapun ya, atau bisa diolah lagi. Bisa untuk tambahan bikin nasi goreng kalau yang mau ekspres kan, yang orang-orang sibuk gitu kan, enakan kayak gini tinggal tambah nasi, aduk-aduk, tambahin rasa, udah cepet sat-set pokoknya gitu. Terus kalau yang satu ini saya bikin yang sambal ijonya tapi saya tambahin lagi teri Medan. Tapi teri Medannya yang bener gitu loh, yang gendut-gendut, yang asinnya juga enggak. Emang teri Medan ada yang nggak bener ya? Maksudnya kan
ada yang asin banget gitu. Oh, Ada Trimedan yang ada lagi diet kali ya. Jadi kurang gemuknya ya. iya Oke, gitu. oh gitu ya. Ada Heeh. kriterianya Mbak Heni ya. Ada, jadi nggak sembarangan. Iya. Dengan- Baik. Jadi penasaran kalau Mbak Heni sendiri aslinya mana nih? Saya asli Jakarta. Asli Jakarta. Terus menetap di Kota Banjarmasin sudah lama atau seperti apa? Sudah lama Mbak Eli dari tahun 92 sejak 92 ya. anak pertama saya lahir. Gitu. Dan tentu ada cerita tersendiri kenapa harus sambal. Apakah memang ada produk lain atau memang unggulannya sambal ini Mbak Heni? Sebenarnya sih enggak juga, kebetulan kan saya ada teman gitu. Saya bingung karena dulu saya mau usaha apa nih gitu. Terus kawan saya dari Surabaya itu udah ngajarin apa, udah bikin ini aja Hen gitu. Supaya lebih gampang dan pasti orang suka kan, sambal gimana orang yang Iya. nggak suka pasti suka Iya, gitu kan. yang kalau Mbak Heni kan bukan asli orang Banjar ya, sama kebetulan kita juga. Tapi sejak 92 udah ada di sini. Tentu tahu dong kulturnya orang sini itu sebenarnya nggak senang pedes. Tapi nggak Iya. senang pedes, tapi kalau makan juga nyari sambel gitu ya kan. Sambal Ya, dan kecap. iya, sambel yang dikecapin ya, manis ya. Makanya orang Banjar manis-manis Mbak Heni ya. Gitu. Mungkin karena begitu ya. Kan beda kalau misalkan orang Jawa gitu ya kan. Itu sayur udah pedes Mbak Heni. Sambelnya mana gitu kan? Iya, benar. Iya, masih cari sambel itu kan. Iya, Tapi kalau di sini kan kalau sudah pedes ya udah. Tapi memang kalau sambel ini hampir di tiap-tiap daerah di Indonesia satu sajian yang nggak bisa ketinggalan ketika makan ya Mbak Heni Iya, ya. Apakah itu salah satu yang menjadikan inspirasi dari Mbak Heni? Iya, karena kita tahu bangsa awal dari Indonesia itu semua pemikat rasa itu awal tuh sambal gitu. Sambel ya. Sampai orang yang umroh kemanapun Sangunya sambel. Sambel. Ya. Iya. gitu. Betul. Ya, pendengar, kita setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Heni sebetulnya ya. Kita kalau lagi ngumpul gitu kan ya, ke tempat siapa, ke keluarga atau acara apa gitu kan. Yang awalnya kita berangkat itu udah kenyang sih sebenarnya, nggak pengen ini, apalagi yang nggak pengen makan lagi gitu kan, program diet. Pas lihat sambal, jadi sedikit aja nyobain gitu kan. Iya, Dan kunci masakan biasanya sambalnya enak gitu. Atau kalau lagi ngumpul, dia aja yang nyambel. Kalau bikin sambal enak. Nah, Iya, benar. nah ini kalau bahan-bahannya gimana Mbak Heni mendapatkannya? Kan ini kan katanya ada Trimedan. Iya. Bahkan Trimedannya pun tidak sembarangan, harus ada kriterianya. Seperti Iya. apa? Kalau bahan sih tetap aja saya ngambil di pasar, tapi pilihan gitu. Saya orangnya agak cerewet ya. Jadi kalau pasar itu pasti itu Kang sayur itu saya nggak mau ditimbang langsung gitu. Pasti saya milih mau beli 3 kilo, mau beli sekilo, pokoknya bahannya tuh saya pilih yang masih kenceng, masih seger gitu. Setelaten itu ya. Setelaten itu Padahal karena- 3 kilo loh Mbak Heni. Iya, biarin aja. Makanya pas saya beli gitu saya bilang dulu sama orangnya, ini boleh nggak saya pilih gitu. Kalau dia bilang boleh, saya beli di situ. Kalau enggak, saya cari tempat lain. Oke. Soalnya saya gini loh, kalau bahan seger, bahan bagus, kita semangat masaknya gitu. Karena Iya. kan itu juga saya sendiri yang masak. Oke, Gitu. baik. Tidak semua hal yang cerewet itu nggak bagus ya Mbak Heni ya. Kalau tujuannya baik, kenapa tidak ya? Berarti kan di situ sebenarnya arah mau menuju kepuasan ya. Kepuasan kita berarti kan juga kepuasan pelanggan. Nah, bahannya tidak sulit. Tidak sulit. Kalau untuk terinya apakah juga didatangkan langsung di sana atau sudah Oh, punya enggak. langganan khusus? Saya cari di sini kebetulan ada. Ada juga. Ada di sini, tapi tempatnya juga agak lumayan jauh dari rumah saya gitu. Tapi masih bisa dipakai kirim lah, pakai gosen kayak gitu kan, masih dimudahkan alhamdulillah Iya. gitu. Baik, ini kan sambal, pelengkap makanan yang biasanya itu kalau di rumah-rumah mungkin disajikan, ada yang bahkan langsung dari cobeknya ya Mbak Heni ya. Benar, seger Nah, tuh. tapi ini kan sudah dalam bentuk kemasan, artinya praktis. Apakah Mbak Heni juga tergabung ini dalam misalnya orang-orang yang berkecimpung di dunia UMKM sehingga mungkin dari pelabelan kemudian juga kemasan termasuk perizinan dan lain sebagainya sudah memenuhi itu Mbak Heni? Iya, alhamdulillah saya tuh ikut gabung di organisasi perwira, perempuan wirausaha. Perempuan wirausaha. Yang di Banjarmasin ini diketuainya sama Ibu
Oni Wahida. Itu kebetulan teman saya waktu masih anak-anak masih sekolah dari TK gitu. Ketemu lagi pas saya lagi bazar di Siring gitu, ketemu oh gini-gini dikasih tahu dia, terus saya masuk ke situ, Iya. saya banyak dapat ilmu, cara pengemasannya, Iya. cara perizinannya semua. Ya alhamdulillah kita kan usaha mau maju. Iya. Jadi semua harus sesuai dengan ketentuannya harus bagaimana. Iya, tahapannya diikutin Tahapannya, ya. iya. Toh untuk kebaikan Biar aman. juga. Iya, Mm-mm. betul. Tapi memang apalagi eranya sekarang untuk masuk ke istilahnya retail modern kan, kalau dengan kemasan seperti itu akan lebih mudah gitu ya Iya, Mbak Eni betul. ya. Dan kemarin kalau boleh tahu, barangkali ini sekaligus akan menjadi pertimbangan bagi yang lain, pendengar kita yang mungkin juga punya usaha tapi dari segi kemasannya mungkin tidak atau belum sampai sejauh ini seperti apa yang dilakukan Mbak Heni. Nah, soal perizinan juga, kalau Mbak Heni kan sudah melewati tahapan itu, Ya. ribet tidak sih Mbak? Enggak sih, sebenarnya pemerintah itu sebenarnya sangat memudahkan ya, asal kita tahu aja. Itulah kenapa gunanya kita itu bergabung di satu organisasi gitu kan. Karena di situ pun dapat fasilitas dari pemerintah, dari info-info, ada seperti ada perizinan gratis gitu kan, yang memudahkan UMKM gitu loh untuk melakukannya gitu, untuk mendapatkan semua izin itu dengan tanpa mengeluarkan biaya gitu loh. Ada itu program-programnya, tapi maka itu kita untuk dapat infonya itu dari biasanya ikut organisasi. Iya. Kalau proses pembuatannya sendiri gimana nih Mbak? Proses pembuatannya Sambal. Apa selain sambal ada nggak di produk UMKM-nya Mbak sebenarnya Eni? saya juga ada bikin abon ayam, Abon ada ayam. sambal cumi juga, cuman itu belum lengkap perizinannya, jadi saya Gitu. belum bisa Berarti proses nge-share. ya? Masih proses semuanya. Ya, ini takaran berapa gram ini yang botol ini Kalau Mbak? ini untuk 185 185 gram satu ini. Ya. Udah isinya aja ya, nggak sama Uh-uh. botol. Kalau level pedasnya gimana? Apakah ada kriteria juga Enggak, atau sama? saya belum siap untuk beda. level-levelan gitu Gitu karena ya. masih skala kecil ya, Iya, belum yang terlalu gimana. Baik. Jadi kalau mau dirasa itu kurang pedes, bisa banyakin aja gitu kan. Iya, banyakin Bisa aja. satu botol bisa 1 hari habisnya gitu kan ya. benar. Kalau cabai yang digunakan cabai lokal atau cabai apa nih Mbak? Yang Cabai- pasti jangan cabai-cabean. Jangan dong. Jangan cabai Kepedesan- bener. pedasnya beda. Oh, gitu ya. Ini cabai lokal aja. Cabai lokal. Cabai yang ada di pasaran aja. Soalnya kan Kalimantan Selatan juga punya cabai lokal unggulan yang sudah go gitu kan ya, cabai hiung atau rawit juga. Jadi tetap itu yang digunakan ya. Baik, ada berapa orang yang membantu ini Mbak untuk produknya? Sementara ini masih saya handle sendiri sih gitu. Masih saya handle sendiri. Paling sih Mbak yang di rumah itu suka bantuin yang ini. Saya suka, orangnya belum terlalu bisa Melepas ngelepas gitu ya. karena nggak yakin nih nyuci nih bener-bener belum seperti standar saya gitu. Jadi masih terus saya kontrol gitu. Iya. Daripada saya pegel capek, mendingan saya kerjain sendiri aja. Iya, baik. Berarti ini juga sudah sampai kemana produknya Mbak Heni? Kalau ini kemana-mana sih, lebih di Banjarmasin. Lebih di Banjarmasin. Tapi orang suka bawa ke Jakarta, ada yang bawa umroh, ada yang kemana-mana deh, oleh-oleh juga. Ini juga saya ada taruh di Andalas Iya. gitu kan. Saya Karena titip kemasannya jual. praktis ya Mbak Eni Iya, ya. alhamdulillah. Dijadiin oleh-oleh juga ini. Padahal, padahal bisa juga nih kalau mau kerja sama-sama travel umroh gitu kan, bisa untuk peluang untuk kerjasama seperti gitu loh. Jadi mereka untuk bawa ke sana kan lumayan ada sambal. Iya. Kan tidak semua orang itu ribet dengan urusan lauk ya. Ada yang udah deh, kalau udah lapar pakai sambal aja juga enak kan. Iya, apa yang buru-buru gitu. Iya. Oke. Baik, ini nanti akan kita lanjutkan kembali di Pandiran Mbak Isukan hari ini. Masih banyak lagi yang ingin kita ketahui dari Mbak Heni Herawati, pemilik usaha dapur Nena yang memang unggul di sambalnya ya sebagai produknya. Baik, kita akan lanjutkan kembali di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti ketupat kandangan dan pundut nasi. Habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional. Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayak nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja. Suara Budaya Banjar. Baik pendengar Dangsanak Pro 4, pagi hari ini masih kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama Mbak Heni Herawati, pemilik Dapur Nena yang memiliki produk unggulan di sambalnya begitu ya. Sementara sudah di menit ke-29 jam 9 waktu Indonesia Tengah. Mbak Heni masih setia di ujung sana kan ya? Alhamdulillah. Baik, ini tadi kan ada dua yang kebetulan dibawa pagi hari ini Mbak Heni ya, kemasan sambalnya untuk mungkin kalau level rasa ini masih satu ukuran, masih itu ya Mbak Heni ya, belum ada yang dibeda-bedakan begitu. Nah untuk rasa, varian rasanya kalau sambal sih pasti pedas iya gitu kan, tapi ada tambahan lainnya, biasanya kan ada sambal jengkol, sambal apa lagi tuh, sambal hitam, sambal ijo. Kalau Mbak Heni ini kan sambal tongkol gitu ya. Iya, sambal tongkol sama sambal ijo juga ada. Ada juga ya. Jadi banyak ya Mbak Heni ya. Harusnya sih banyak variasinya, cuman saya seriusin ini dulu. Ini udah jalan benar, baru nanti ada yang baru lagi. Baik, selain perizinan yang sudah aman bagi Mbak Heni gitu ya, bazar-bazar apakah juga mengikuti? Artinya memang tadi peran pemerintah hadir ya melalui kemudahan perizinan yang diberikan. Nah dari Mbak Heninya sendiri apakah juga sering mengikuti bazar-bazar seperti itu? Iya, sering, banyak. Suka dapat di Siring, kadang ikut di kemarin seperti TVRI, di hotel-hotel gitu kalau ada. Maka itu suka ada info-info. Kita kan dibawa dari organisasi, ikut ada bazar di sini gitu. Biasa ikut. Ya. Dan yang terbaru mungkin kegiatannya?
kita baru selesai ini nih. Sampai sekarang sih kita rutin setiap minggu ketiga di RSK di dekat flyover. Itu setiap hari Jumat, Sabtu Minggu sih yang Itu aktif ya, nih. yang Selalu aktif ada ya. acara gitu dari Perwira. Iya, Perwira, Persatuan Wira Wirausaha. Perempuan, bukan persatuan. Kita apa-apa persatuan mulu ya kan. Perempuan ya. Berarti memang diberdayakan dan juga untuk mandiri ya. Iya. Baik. Kegiatan yang diikuti juga aktif begitu ya. Iya. Dan tidak ada usaha sebenarnya yang mulus ya. Betul. Kalau kita lihat yang sekarang, wah enak ya usahanya berkembang gitu. Yang kita lihat sekarang, tapi apakah memang benar demikian Mbak Heni? Tidak ada tantangannya sama sekali. Bagaimana cerita yang sesungguhnya? Kalau Dibalik tantangan itu. tuh pasti ada. Pasti lah. ada, Pasti baik. ada. Entah dari tiba-tiba harga naik gitu kan. betul, Terus fluktuatif jadi- ya. Iya, harga naik nanti ininya aman di sininya, ikannya susah dicari gitu. Kadang stok habis, sementara saya harus punya stok selalu ada gitu. Iya. Jadi ya gitulah. Karena hari hujan nanti gimana pokoknya aduh tiba-tiba pernah juga tuh masak kok aneh gitu, gagal gitu kan. Oh bisa juga ya, Bisa juga. produk gagal. Tiba-tiba gasnya habis misalnya kan, jadi kan saya kan ini masaknya lama banget gitu, 2 jam Nggak bisa proses. berhenti sejenak gitu misalnya ya. Iya. Jadi harus nyambung gitu ya Mbak Iya, Heni ya. dari ini tahapan dari masuk sambal bumbunya, terus sambelnya, masukkan tambahannya, terus diaduk terus kayak gitu kan selama perlu waktu lama gitu untuk Berarti ini akan mengaruh ke tekstur atau cita rasa juga ya kalau tanpa pengawet iya jadinya. kan. Heeh. Jadi akan mengganggu ketika itu ada Iya. ya hal-hal seperti itu yang Iya, tidak terduga benar, ya. benar banget. Baik. Nah, ini kan soal harga di pasaran kita tidak tidak menentu ya. Kita tidak bisa prediksi. Tapi satu hal yang kita ketahui bahwa harga di pasar itu bisa naik dan turun. Itu kita ketahui Mbak Heni ya. Iya. Tapi masalah kapannya, kemudian berapanya itu yang tidak kita prediksi. Nah, untuk menjaga kualitas tetap sama, apalagi Mbak Heni seorang yang perfeksionis begitu ya, soal higienisnya saja diperhitungkan sedemikian rupa. 3 kilo itu dipantengin, dibela-belain, pilih sendiri loh ya. Nah, apalagi ini kalau misalkan wah ini harganya lagi naik, tapi saya ingin kualitas saya tetap di produk saya tetap terjaga. Apakah ikut naikin harga atau seperti apa Mbak Heni? Kalau saya sistemnya punya harga standar yang kalau kata kasar itu cari aman. Cari aman. Ya. Jadi di saat untuk kita kan harus punya prepare untuk orang beli banyak dengan satuan, ya kan. Jadi harga beda itu, harga banyak dengan harga satuan itu pasti berbeda kan, karena temen juga dia mau jual lagi atau Iya, apa kan, kita oke. mesti prepare harga di situ. Jadi walaupun harga turun naik di pasar, kita udah punya titik aman, gitu. Biar stabil ya. Biar stabil gitu. Iya. Tapi kualitasnya juga Kualitas tetap stabil Saya nggak gitu ya. bisa. Baik, iya ini sambal ya, salah satu kuliner yang memang melengkapi hidangan-hidangan yang ada. Nah cocoknya kalau sambal ini di menu apa sih Mbak Heni? Menunya ya. Yang udah sih teman saya pernah ngolah sambal yang ikan tongkol ini ditambahin terong. Ditumisin pakai terong Oke. gitu. Bisa variasi aja. Kalau yang hijau ini dibilang, "Hen aku makan pakai telur dadar aja udah enak" gitu. Oke. Pakai Simple ya. kecoan, iya gitu. Jadi nggak sempet masak macam-macam, pagi itu sarapan tinggal saset udah kelar. Gitu. Oke, mahal tidak gitu kan? Mahal nggak sih Mbak Enggak Heni? dong. Satu ini ya masih masuk lah di pasar saya masih jual 35.000 satu. Satu ya. Ada mungkin ukuran yang gedenya Enggak, atau memang belum. standar segini semua ya? Segini aja dulu. Oke, segitu kalau belinya 10 kan awet ya Mbak ya? Awet banget tapi kalau kulkas. Apalagi nggak dimakan. Oke, ya jangan beli kan untuk dimakan, masa untuk dipandangin gitu kan? Iya, Baik, benar-benar. kalau untuk kurun waktunya ini kebertahanannya ini sampai berapa lama Mbak Heni? Karena kita berani di minyak. Oke. Biasanya itu pengawetnya dari minyak sih. Oh awet. itu ya pengawetnya. Kalau masakan pas pengemasannya juga itu jangan sampai ada
ini apa udara di dalam itu yang bikin cepat asem atau gitu. basi ya. Jadi benar-benar saya tuh kalau udah ngisi itu harus diaduk-aduk lagi supaya benar-benar isi semua gitu kan. Berarti Nggak ada- padat gitu ya. nggak ada rongga-rongga udara, itu yang penting supaya Gitu. dia nggak cepet basi ya. Berarti Apalagi ini kalau- memang harus ahlinya juga yang memasukkan makanya saya yang tuh ketil orangnya cerewet gitu, jadi dagangan tuh diliatin tuh sampai diperhatiin gitu Iya. loh. Ada nggak kalau masih ada ini saya ini lagi supaya harus semaksimal. ya berusaha Udah, semaksimal mungkin ya. Iya. Karena Biasa kalau sih- kita puas pelanggan juga pastinya Betul, gitu ya Mbak iya. Eni ya. Biasa tanpa dibuka ini bisa sampai 3 bulan. 3 gitu. bulan ya. Kali kalau udah dibuka itu paling apa namanya sendoknya pun harus yang bersih, jangan Fresh. bekas mamam ambil gitu Oh, kan. itu sangat tidak dianjurkan. Iya betul. Baik ya. Jadi kalau untuk ada lauk-lauk ikan, ada Ya. terong atau apa ya udah gitu, ada Ayam kerupuk goreng gitu kan. dicocol gitu enak. Enak ya. Oke lah kalau begitu. Jadi bikin nagih ini ya, yang namanya sambel ya. Tapi nggak Tapi ada bener. nyari juga kan Mbak Eni ya. Pedes-pedes tapi nambah lagi gitu. Itu namanya kapok sambel Mbak Eni. Kalau orang Iya, Jawa betul. bilang ya. Baik. Ya. Jadi kalau misalkan ada pesanan atau apa misalnya dadakan, kan itu juga bagian dari tantangan yang dihadapi Mbak Eni. Pernah tidak menghadapi itu? Pernah. Saya pernah waktu saya bawa barang ini untuk isi di toko gitu kan. Tiba-tiba saya kenal ibu-ibu, rupanya ibu itu seorang yang penting gitu loh, orang yang punya jabatan yang lagi bertugas ke sini gitu, berkunjung. Saya tawarin gitu, tiba-tiba saya mau promo aja gitu karena dia cantik, baik gitu kan. Terus saya cuman senang aja, saya orang kayak gitu. Saya mau promoin, tiba-tiba ya udah nggak usah di itu, saya beli aja gitu. Beli stok yang ada itu dia beli semua, terus dia minta tambahan ke saya 20 botol lagi Wah. untuk dibawa pulang, kata oleh-oleh Iya. buat anggotanya lah atau siapa gitu kan. Ya udah, nah saya bingung. Oh saya siapin kapan besok diantar hand ke hotel ini gitu. Tapi kan. sanggup aja ya Pak ya. Harus. Harus. Saat itu saya langsung pulang, nggak babi bu lagi ke pasar cari barang. Untung saya punya stok simpanan yang teri Medan yang sama tongkolnya itu ada kan, tinggal bikin malam itu juga bikin 2 resep ini. Ya udah akhirnya alhamdulillah sampai besok harus ready. Jam 9 saya udah antar ke hotel. Ya, siap ya. Dan Harus bisa. dalam memproduksi ini apakah memang per hari atau punya jadwal khusus nih Mbak Eninya? Iya enggak, saya enggak tiap hari sih. Nggak tiap Saya hari, paling kira-kira aja gitu, kira-kira stok udah mulai ini saya bikin. Oh, jadi fleksibel aja ya. Mm-mm, Dan fleksibel. paling banyak kalau dalam satu hari itu pernah bikin berapa Mbak Eni? Saya per resep ya, per satu kali masak itu bisa jadi berapa botol gitu. Ada ya sekitar 30, 25-an gitu. Tergantung sih. Iya, karena memang benar-benar sendiri yang Benar-benar memprosesnya sendiri, ya, iya. untuk meyakinkan bahwa produk Iya, ini itu susahnya saya. baik. Ya, ini tapi kalau misalkan diolah sendiri, tapi untuk apa penempatannya kan sudah di beberapa tempat gitu ya Mbak Eni ya. Ya, saya ada titip jual juga di beberapa Iya. tempat. Iya, baik. Ini kalau era sekarang kan sudah medsos Mbak Eni ya. Terus juga pasca pandemi bahkan perkembangan UMKM khususnya di Kota Banjarmasin ini sendiri juga kita tahulah makin berkembang pesat ya. Terus juga ada dukungan pemerintah dalam hal ini memberikan berbagai kemudahan termasuk juga soal perizinan dan juga kemasan. Nah, bagaimana seorang Mbak Heni menghadapi tantangan atau bilangnya kalau dibilang persaingan kok kayak nggak enak gitu ya. Tapi ya memang di luar sana banyak bermunculan juga kuliner-kuliner yang lain, apalagi yang sejenis juga. Nah, gimana menyikapinya Mbak Heni? Ya nggak apa-apa, kita bersaing sehat nggak apa-apa. Boleh aja gitu, semua di pasar aja dagangan sama semua kok, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Ya kita harus mengikuti zaman ini, saya nggak boleh gaptek. Nggak boleh ya. Harus terus belajar, cari tahu gimana sih cara jual melalui Shopee atau Instagram atau melalui apakah gitu. Tapi sejauh ini saya memang dari mulut ke mulut gitu. Iya. Saya Triknya juga itu marketing sendiri ya, juga. jadi salah satu trik juga ya. Iya. Baik, ada yang bergabung kita akan coba untuk terima, barangkali kita akan sharing-sharing juga nih, silahkan ya. Halo.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan wabarakatuh, Bapak. Ini masalah sambal ya Bu ya. Sambal. Mau disambelin ini Pak? Oh jangan dulu dong. Dengan Pak siapa Pak? Iya Pak Sadam, Pak Kampung Sadam, Melayu. Kampung Melayu. Suka makan sambal nggak sih Ya Pak? suka Ya, sih. suka. Nah begini Bu ya. Itu saya beberapa tahun yang lalu teringat Bu. Saya ini kan orang asli New City Bu ya. Nah di situ di toko-toko yang terkenal katakannya lah di sini Alfamart gitu ya. Tapi waktu itu belum ada Alfamart Bu namanya gitu ya. Nah itu orang-orang Kota Baru itu sudah jual sambal Bu. Bahkan saya sendiri pernah mengeksperimen Bu ya. Membawa satu botol kemudian saya serahkan kepada orang yang dikenal, super dikenal begitu ya. Kemudian dia mencoba, tahu-taunya dia minta pesan lagi Bu. Nyanyat ya? Iya nyanyat Kata itu. orang Banjar Jadi saya nyanyat. bilang nanti saya kalau ke New City mudah-mudahan ingat, saya bilang tolong telepon saya nanti saya belikan. Kalau pesan 1 botol 2 botol nanti Sadam belikan lebih begitu. Gratis ongkir pula. Nah, gratis ongkir yang membawa kan Sadam sendiri Bu. Nah begitu. Jadi kalau dia pesan begitu mau dibayar setelah nyampe Bu ya saya nggak mau. Ya saya bilang nggak apa-apa itu, nggak jadi masalah, silakan aja. Kalau perlu lagi tolong pesan lagi Bu. Nah kebetulan ibu ini juga melakukan hal demikian gitu loh. Nah paling tidak kita Bu, saya kalau Sadam berani korban Bu untuk mempromosikan itu, apalagi tempatnya jauh kan. Nah di New City gitu Kota Baru Bu ya. Iya. Tapi nggak korban perasaan kan? Oh enggak lah. Masalahnya masalahnya Sadam juga senang itu kalau orang misalnya jualannya kurang kurang lancar dan sebagainya, bagaimana Ikut dipromosikan ya. keaktifan Sadam itu untuk mengenalkan itu loh Bu. Iya kan? Baik. Jadi Sadam tanpa pamrih Bu sebenarnya itu hanya sekedar menolong. Nah mudah-mudahan ini bisa lancar, tapi saya bilang menunya atau campur-campurannya itu harus oke gitu loh. Ada Nah cuma Bu, kualitasnya ya. iya. Nah cuma Bu itu saya nggak pernah nanya dulu berapa daya tahannya gitu loh Bu. Nah itu kan. Nah kemudian kalau daya tahannya pengawetnya apa gitu loh. Nah itu juga perlu kita ikro boleh kita baca. Sekiranya tidak memakai pengawet yang membahayakan kesehatan Bu. Betul, setuju. Nah Mas. iya kan Bu ya. Nah Iya, jadi kita harus selektif ini. Betul. Nah itu. Nah Iya. jadi barangkali itu aja Bu ya. Iya, Ini terima sekedar kasih. sharing, mudah-mudahan lancar Terima Bu. kasih. Gunakan medsos Bu untuk untuk menyebarluaskan info itu. Nah mudah-mudahan ini tetap lancar, tapi Amin. Ibu harus siap tenaga loh. Ya. Kalau kurang apa Pak Sadam mau bantuin ini? Lah. Bantuin icip-icip ternyata ya. Iya, kalau bantuan beli boleh aja, Oh, tapi boleh kalau aja ya. bantuan Boleh, Pak ngerjain Sadam diborong harus dagangan cewek tuh ya Bu ya. Nah, gitu. Baik, terima kasih Pak Oke, Sadam terima ya. kasih. Bu, Terima kasih, Pak semoga Sadam. sukses ya. Oke. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi terima wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Sadam. Jadi tadi sebenarnya kita sudah kulik-kulik sedikit ya Mbak Heni ya. Kalau di produknya Mbak Heni ini dengan sambal unggulannya sambal teri Medan dan juga jengkol tongkol. Nah kan kebanyakan makan sambal ini Mbak Heni. Itu pengawetnya di minyaknya ya. Iya. Nah kita ini kalau yang udah usia segini, kita kalau perlu awet diminyakin. Enggak gitu ya. juga, Mbak. Atau makan sambal banyak-banyak. Jangan, tak sakit perut. Ya baik, gimana silahkan ini Mbak Eni menyampaikannya. Iya, Tanggapannya. memang. Saya setuju sama Pak Sadam tadi ya. Memang kita harus hati-hati gitu untuk menjual ke umum itu kan harus kita perhatikan juga untuk yang memakannya itu supaya jangan terjadi kenapa-kenapa gitu gara-gara produk kita kan nggak bagus gitu kan. Memang pertama bahan-bahan memang harus yang benar-benar fresh, segar gitu kan. Kita harus yakin kalau ini aman. Cucinya pun nggak sekali 2 kali. Kalau saya tuh benar-benar sampai airnya tuh sampai bersih gitu kan. Higienis dah pokoknya Higienis. dijamin ya. Kemasannya juga ini botolnya sebelum saya pakai kan saya cuci juga gitu. Terus saya pakai air panas juga saya bilas, pokoknya saya keringkan dengan sampai kering bener gitu. Iya. baru bisa dipakai gitu. Iya. Ada kan anggapan bahwa
kan ini belum pernah dipakai berarti bersih. Ada tipe-tipe yang begitu. Kita beli baju baru aja Mbak Heni ya, ada loh yang nggak langsung dipakai, kita cuci dulu gitu Iya, misalnya. harusnya begitu. Terus termasuk apalagi wadah untuk Iya, makanan betul. gitu ya. Heeh. Nah, Kita nggak tahu kan di sana orang nama cetak kita nggak tahu kebersihannya gimana. Saya orangnya Iya. kayak gitu, jadi harus yakin benar gitu baru. Saya Iya. kerjanya juga tenang gitu, perasaan sesuai dengan prosedur tuh aman hidup. ya, itu di Mbak Heni punya prosedur yang memang harus higienis bersih gitu kan. Di pembeli juga sama Mbak Heni harus Iya, bersih. bener. Jadi kalau nggak bersih belum beli lagi. Masalahnya ini sambel belum dijatah beli udah habis duluan, udah bersih Mbak Heni. Iya, siapa nih juga kira-kira yang di keluarga pendengar atau Dang Sanak Pro 4 yang memang sambal itu sedikit saja sih keperluannya, tapi kalau nggak ada bakalan dicari oleh anggota keluarga. Nah, itulah sambal. Apakah Mbak Eni nggak punya keinginan untuk mengembangkan lebih banyak lagi produk-produk yang lain untuk sementara ini? Untuk sementara ini yang izinnya udah pasti ini cuman baru 2 Ya, ini baru 2 gitu. ya. Kayak saya juga bikin abon ayam, tapi kadang-kadang saya bikin saya sama orang-orang kenal Kalau gitu. pesanan gitu misalnya? yang Boleh, pesan. cuman untuk edar gitu kan Belum ya? belum, karena dari temen tahu saya gitu misalnya. Saya bikinkan, saya jual gitu bisa. Cuman bisa kalau ya. untuk dipromo kayak gini karena Belum izinnya ya. saya belum pede gitu jadinya. Memang perfeksionis itu begitu ya. Kalau belum ya Menyalahi aturan itu paling nggak enak hidup ya. itu ya, cari aman aja deh gitu. Karena kita udah cari aman aja masih nggak aman Mbak Heni. Kadang-kadang gitu bener. Apalagi Ada aja masih salahnya. apalagi yang kita asal ya kan. Iya. Dan itu yang paling dihindari oleh Mbak Heni. Jangan. Baik, hal apa yang kemudian ini akan disampaikan Mbak Heni? Barangkali di luar sana juga banyak yang ingin memulai usaha tapi tidak seberani Mbak Heni yang kemudian mengambil keputusan, iya nih sudah percaya diri bahwa produk saya ternyata juga banyak peminatnya begitu ya, lalu naik lagi levelnya, mengurus perizinan dan segala macam. Tapi di luar sana tidak semua orang itu mendapat kesempatan yang sama Mbak Heni. Saya udah buka usaha ini tapi enak gak ya? Enak bagi yang intern gitu kan ya, di luar sana kayak nggak pede. Terus kalaupun iya, nanti modalnya apakah banyak atau apa? Nah, bagaimana tipsnya Mbak Heni untuk memulai sebuah usaha sebagai perempuan mandiri yang sayang nih kalau punya potensi untuk itu gitu kan? Silahkan Mbak Heni. Kalau saya pribadi untuk masalah membuka usaha itu kita harus yakin dulu sama diri kita tuh harus yakin tuh niat kita gimana gitu kan, tujuan kita untuk apa. Terus selain dari itu juga masalah kita nih jual jasa, jatuhnya kan kayak gitu. Jadi kita harus bisa dipercaya gitu, kayak semua bahan-bahan harus kita jamin kalau kita nih memasak dengan benar di tempat yang benar gitu kan, nggak sembarangan gitu. Jadi memang harus dari kita sendiri membuka masukan yang positif. Jadi jangan pernah takut untuk diprotes gitu loh. Dikasih masukan sama orang tuh kita harus bisa terima. Misal, Hen, kayaknya sambalnya kurang ini deh. Oh gitu Asin ya. dikit Oke, misalnya. siap gitu kan. Nanti aku perbaiki gitu. Kita harus legowo memang orang berbesar udah hati ya. Iya, besar hati. Tapi ada juga kan Mbak Heni yang egois. Ya kalau suka ya ini mah produk saya bahkan udah dirasain di mana-mana nih. Kalau mau Ya, beli ya beli masalah, aja gitu. masalah selera itu kan beda-beda Iya, Mbak Eli betul. ya. Jadi kita harus bijaksana juga. Oh mungkin dia selera seperti itu, tapi ya itu boleh, nggak apa-apa. Kita kasih buat masukan buat kita juga kan positif gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau untuk masalah modal kalau modal kita sedikit ya kita bikin sedikit dulu. Gitu Jangan kan. maruk gitu ya. Jangan pakai nafsu gitu kayak usaha tuh. Kalau memang kita belum settle, belum mampu untuk banyak ya mulailah dari yang kecil gitu kan. Yang penting kita mesti bisa marketing itu harus jalan gitu. Teman banyak percuma kalau kita nggak bisa memanfaatkan situasi, bukannya memanfaatkan orangnya ya, tapi situasi di mana kita berada kita harus humble lah, harus humble gitu kan, bisa Baca peluang ini penting ya Mbak Betul. Heni ya. Di mana kita bisa masuk, di mana kita bisa harus ngatur strategi dulu nih, lingkungannya yang gimana gitu. Iya.
Kalau cuaca berpengaruh nggak sih Mbak? Pengaruh sih. Biasanya? Pengaruh. Kadang-kadang kalau lagi musim hujan gitu kan, untuk pengaruhnya bukan pengaruh ke produknya ya, Bukan. tapi marketingnya itu. Marketingnya, Kadang, ya. kadang kita juga manusia normal biasa, kadang mood turun naik gitu kan. Kadang kalau lagi males gitu, lagi males ngomong, ya udah deh, gimana aja. Iya, kan ini ada yang cerita-cerita juga nih Mbak Heni, kalau misalkan yang bikin kue gitu ya, kalau lagi moodnya nggak bagus ya nggak bikin, nanti kuenya katanya begini Nggak enak begitu gitu ya. gitu kan ya, entah adonannya kayak atau apa gitu. Iya, Sambal betul. apa gitu juga sih Mbak? Ya semua saya rasa sama sih, bisa aja terjadi kayak gitu. Moodnya ya. Tapi kita harus profesional sama diri kita nih, gue cari duit nih gitu Oh, kasarnya gitu ya. kan, gitu kan. Kalau kita ngikutin mood nggak beres-beres dong. Tapi tahu nggak sih Mbak Heni, Apa tuh? kalau ada sebagian pelanggan atau apa customer di luar sana begitu yang mungkin punya ini ya, saya lagi moodnya nggak bagus. Pokoknya bawaannya ini gitu kan, pekerjaan numpuk atau apa. Saya pokoknya habis ini mau makan apa gitu, tapi yang pedes gitu. Gitu ya. Yang pedes-pedes itu. Sepertinya itu jadi solusi ya. Betul. Nah, siapa tahu kan ini produk Mbak Eni menjadi cerita di luar sana ya, mencari jadi pelarian seseorang. Bener-bener. Iya. Baik. Ada hal unik apa Mbak selama menggeluti dunia kuliner ini, khususnya untuk produk sambal Mbak Heni yang berkesan banget gitu kan? Berkesan tuh kalau kita jual orang beli. Itu Kalau berkesan. kita jual orang beli. Itu ada kepuasan yang beda gitu. Terus orang beli, terus dibilang, telepon komen ke saya kan, saya kalau jual kayak gini, hey ini aku punya produk nih, kamu mau cobain nggak? Aku ngomong gitu, kan aku bikin sambal gini-gini. Yaudah boleh coba deh. Aku pasti bilang kayak gini, ini ada nomor telepon aku loh ya. Saya kenal atau saya tidak kenal orang itu, saya pasti seperti itu. Tolong dikoreksi kalau ada apa-apa hubungin saya. Gitu. Oke. Membuka itu ya. Iya. Oke. Itu kan pasti ada nomor telepon, saya pasti taruh kan di sini ada. Saya bilang ini dihubungin saya aja kalau Itu ada apa ya? apa-apa. Kalimat aduannya gitu ya. Jadi kita menerima gitu loh gimana. Terus tapi mereka benar kadang suka WA saya. Oke. Hen iya kalau ada yang cocok, ada yang bilang Hen mantul gitu, Hen enak. Nanti Berarti aku peduli order mereka lagi. ya Mbak Eni ya. Alhamdulillah sejauh ini Oke. teman-teman saya baik-baik semua support gitu. Masukan baik, masukan yang kasih masukan yang gimana-gimana menurut versi dia saya terima gitu. Oke, ya. Baik. Harus begitu. Kita melakukan sesuatu itu pada kenyataannya memang tidak bisa sendiri gitu ya Mbak Ya, Heni. betul. Dan sejauh ini pengembangan produk-produk Mbak Heni sampai di titik ini, siapa yang paling berperan bagi seorang Mbak Heni? Yang paling berperan itu saya punya semangat untuk anak saya yang paling kecil gitu. Jadinya kalau saya lihat dia itu, perasaan saya ada semangat baru untuk dia gitu kan. Karena kebetulan juga kan kakaknya jauh semua di atas, jadi udah pada berkeluarga Oke. semua gitu. Saya cuma lihat yang kecil itu kayak punya sesuatu yang Memotivasi. ya lihat nih mama bisa gitu untuk ya gitulah pokoknya anak lah, yang penting anak. Iya. Apapun profesi kita selama itu halal, Betul. selama itu tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu orang lain, Iya, dan setuju. kita akan memberikan contoh bagi orang yang paling dekat buat kita ya. Ya, jadi bisa dibilang bahwa ketika kita bisa terinspirasi dari orang lain, termasuk orang dekat, orang lain pun bisa demikian kepada kita. Dan apa yang sudah dilakukan Mbak Heni menekuni dunia kuliner ini, insya Allah bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Harapan ke depan apa Mbak Heni sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini? Harapan ke depan saya bisa lebih maju lagi, saya lebih banyak koneksi lagi kemana-mana, saya banyak mendapatkan peluang untuk bikin produk saya ini lebih maju lagi ke depan, bisa kerjasama dengan pihak-pihak yang bersambung dengan Iya. masalah kuliner. Ya, pokoknya jangkauannya bisa lebih luas lagi Iya, dari bisa ini lebih ya. luas lagi, insya Allah. Ibarat burung itu kepak sayapnya bisa lebih tinggi lagi ya Mbak Eni ya. Gagal, coba lagi. Gagal, Gagal, coba coba lagi. lagi gitu.
gagal jangan putus asa ya. Betul, itu kan Baik. tertunda. Dan gagal ini memang mau nggak mau Kesuksesan. sesuatu yang bisa kita hadapi kapanpun gitu ya. Betul, ya. Tapi orang gagal yang bijak itu katanya orang yang gagal tapi mau coba lagi, katanya begitu. Dan Harus kita akan begitu. cobalah gitu ya Iya. Mbak Eni ya. Itu Baik. ikhtiar. Terima kasih Mbak Heni Ya, Herawati yang sama-sama. sudah berbagi pada kesempatan hari ini. Ya, Dapur Nena dengan unggulan sambal teri. Mohon maaf ini, jangan lagi salah ya dengan sambal tongkol. Iya. Oke, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Tapi sekali lagi terima kasih juga untuk Pak Sadam yang sudah bergabung. Demikian untuk Ya. pendengar yang barangkali hanya menyimak saja obrolan kita pagi hari ini. Semoga pertumbuhan UMKM khususnya di Kota Banjarmasin semakin berkembang, khususnya untuk Mbak Heni, usahanya makin amin. lancar ya. Sehat terus Mbak Heni. Amin, Ya, makasih, Mbak kita Eli juga. akhiri. Selamat pagi, selamat Mbak Isukan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pastikan channel kamu hanya di Pro 4 FM 8.